Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Menentukan statusnya masing-masing. Boleh ya Pak ya? Tetapi sekali lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang besar agar berkomunikasi dengan Satgas COVID-19 ataupun menteri terkait. Apa kata Mahfud MD soal PSBB Jakarta? Ini karena tata kata bukan tata negara. Akibatnya kacau. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD mengatakan persoalan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta terjadi akibat kesalahan tata kata, bukan masalah tata negara. Karena ini, tata kata bukan tata negara, akibatnya kacau kayak begitu, ujar Mahfud dalam Seminar Nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia secara daring Sabtu malam. Sejak awal, kata Mahfud, pemerintah pusat tahu bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB. Akan tetapi, seolah-olah Jakarta menarik rem darurat yang menjadi persoalan. Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diberikan, ya sudah lakukan. Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya saja, melainkan yang dikatakan Pak Kodari atau Direktur Eksekutif Indobarometer itu, rem daruratnya, ujar Mahfud yang dikutip dari Antara. Prof. Mahfud juga mengatakan bahwa PSBB itu sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, perubahan-perubahan kebijakan dapat diterapkan dalam range tertentu. Misalnya, di daerah tertentu, PSBB dilakukan untuk satu kampung. Di sana diberlakukan untuk satu pesantren. Dan di sana juga diberlakukan untuk pasar, ujar Mahfud. Prof. Mahfud MD menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menjalankan hal yang sama. Namun, tata kata saat mengumumkan PSBB total itu mengesankan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan PSBB yang baru. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Sehingga mengejutkan secara perekonomian. Seakan-akan PSBB yang akan diterapkan ini baru, secara ekonomi kemudian mengejutkan. Akibatnya, kata Mahfud, setelah PSBB total diumumkan, esoknya pukul 11 waktu Indonesia Barat, para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar 297 triliun rupiah. Hanya sebentar karena pengumumannya itu. Padahal sebenarnya yang diumumkan PSBB itu kan perubahan kebijakan, ujar Mahfud sekali lagi.